Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endang Mirawati, NIM 201201719 dari kelas PAI 6D Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi yaitu tentang lafaz yang tidak jelas maknanya untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester mata kuliah Usul Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang lafaz yang tidak jelas makna atau artinya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya terlebih dahulu nih. Masih ada yang ingat tidak materi kita minggu lalu? Nah ya, jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang lafaz yang jelas makna atau artinya. Nah, lafaz yang jelas makna atau artinya ini sendiri adalah lafaz yang digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan hadis yang ditunjukkan secara jelas makna atau artinya. Lafaz yang jelas maknanya ini sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama ada zohir, yang kedua ada naus, yang ketiga ada mufassor, yang keempat ada muhkam. Nah, kita lanjut, yaitu materi kita hari ini tentang lafaz yang tidak jelas maknanya. Apa sih itu lafaz yang tidak jelas maknanya? Nah, jadi lafaz yang tidak jelas maknanya yaitu dalalah yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya. Lafaz yang tidak jelas maknanya atau artinya atau ghairu wudu al-makna yaitu lafaz yang dari segi lafaznya itu sendiri tidak dapat diketahui artinya. Lafaz itu baru bisa dapat dipahami maksudnya apabila ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Jadi dapat kita pahami bahwa lafaz yang tidak jelas maknanya yaitu suatu lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis yang terdapat kekaburan atau tidak dapat diketahui artinya tanpa ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Hal itu bisa dihilangkan dengan cara jalan ijtihad. Lafaz yang tidak jelas maknanya terbagi menjadi 4 macam dalam hal ketidakjelasan makna atau artinya. Yang pertama yaitu tidak terang, lebih tidak terang, lalu sangat tidak terang, dan paling tidak terang. Nah, macam-macam lafaz yang tidak jelas maknanya ini sendiri juga terdapat 4, yaitu yang pertama ada khofi, yang kedua ada muskil, ketiga ada mujmal, dan yang keempat ada mutasyabih. Jadi dapat kita pahami bahwa khofi itu berada pada tingkatan yang tidak terang. Lalu muskil yaitu berada pada tingkatan lebih tidak terang, mujmal sangat tidak terang, dan mutasyabih paling tidak terang, seperti itu. Nah, jadi jika tingkatannya semakin turun itu kejelasannya semakin tidak terang, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu macam dari lafaz yang tidak jelas maknanya yaitu khofi. Khofi ini sendiri secara bahasa artinya yaitu samar, tidak jelas, dan tersembunyi. Sedangkan secara istilah khofi adalah suatu lafaz yang maknanya tidak jelas disebabkan karena suatu hal yang baru, bukan
disebabkan oleh sikhat dari lafaz tersebut. Lafaz khafi adalah bentuk lafaz yang pada dasarnya menunjukkan makna yang jelas. Namun, kejelasan itu menjadi samar ketika diterapkan pada kasus lain yang sejenis. Contoh lafaz khafi terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, pengertian pencuri ini sudah cukup jelas, yaitu mengambil hak atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang selayaknya. Nah, ketidakjelasan ini muncul atau timbul disebabkan karena menerapkan ayat ini pada pencopet contohnya, yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian orang lain untuk menguras hartanya. Awalnya ayat ini termasuk yang zuhir karena mencuri itu jelas ya maksudnya, yaitu mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Namun jika diterapkan pada kasus lain seperti mencopet, korupsi, atau begal, nah itu menjadi khafi atau tidak jelas maknanya seperti itu. Oleh sebab itu, bentuk lafaz yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis atau sunnah yang meskipun dia sudah jelas, namun dia bisa menjadi samar ketika dikaitkan atau diterapkan pada persoalan yang baru. Seperti tadi, pencuri dikaitkan dengan pencopet ataupun korupsi, itu kan menjadi khafi atau samar. Contoh lafaz khafi dalam hadis, yaitu contohnya terdapat dalam hadis yang bunyinya laisa lil qatili minal mirati syai'un, yang artinya pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lafaz pembunuh dalam hadis tersebut sudah cukup jelas artinya dan tidak dapat diragukan lagi menjadi sebab terhalangnya mendapatkan hak warisan. Namun hal ini menjadi samar ketika diberlakukan pada kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang ada sebabnya, ataupun pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Nah, hal ini menjadi suatu objek ijtihad para ulama. Adapun cara untuk menghilangkan kesamaran tersebut yaitu melalui penelitian, mengetahui tujuan khusus ditetapkannya hukum atasnya, yaitu perluasan penunjukan lafaz atau dengan penyempitan dalam penerapannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.